Hujan turun pelan sore itu ketika Nara berdiri di depan sebuah rumah tua yang sudah lama tak ia datangi. Temboknya memudar. Cat putihnya mengelupas seperti kulit yang terkelupas paksa. Atapnya berlumut. Sebagian gentengnya miring seolah siap runtuh kapan saja. Pagar besinya berkarat. Dan engsel pintunya berdecit lirih tertiup angin. Di papan kayu yang nyaris lapuk, masih tertulis samar nama mendiang ibunya. Milik Bu Ratri. Itulah satu-satunya peninggalan ibunya yang belum sempat ia jual. Setelah sang ibu meninggal setahun lalu, Nara memilih tinggal di kota dan meninggalkan rumah itu kosong. Terlalu banyak kenangan di dalamnya. Terlalu banyak rasa bersalah. Terlalu banyak pertanyaan yang tak pernah terjawab. Namun siang itu, ia terpaksa kembali. Tetangga desa meneleponnya 2 hari sebelumnya. Rumah ibumu sering nyala lampu sendiri tiap malam, Nara. Dan kami sering dengar suara orang nangis dari dalamnya. Nara tertawa kaku saat mendengar itu. Ia mengira itu hanya ulah anak-anak desa atau hewan liar yang masuk. Tapi sejak telepon itu, tidurnya tak pernah nyenyak. Ia selalu bermimpi melihat ibunya berdiri di depan pintu kamar, membelakanginya, sambil berbisik. Pulang. Nak, rumah ini dingin. Kini, mimpi itu terasa terlalu dekat dengan kenyataan. Nara mendorong pintu rumah yang tak terkunci. Krek, udara dingin langsung menerpa wajahnya. Meski di luar udara masih terasa hangat setelah hujan. Aroma kayu lapuk, tanah basah, dan sesuatu yang amis menyelinap masuk ke penciumannya. Rumah itu gelap, tirainya tertutup rapat, membuat cahaya matahari hanya masuk lewat celah-celah kecil jendela. Langkah kakinya menggema pelan di lantai kayu. Setiap sudut rumah itu masih sama seperti terakhir kali ia tinggalkan. Lemari tua di ruang tamu, foto keluarga yang miring di dinding, dan foto ibunya, yang entah kenapa kini tampak retak tepat di bagian mata. Nara menelan ludah, cuma lembab, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia melangkah lebih dalam, ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Suara itu datang dari kamar ibunya. Suara orang bernapas pelan, seolah ada seseorang yang sedang tidur di sana. Padahal, rumah ini seharusnya kosong. Dan ketika Nara melangkah mendekat ke pintu kamar itu, lantai kayu di belakangnya berbunyi pelan. Seperti ada langkah kaki lain yang ikut memasuki rumah itu bersamanya. Langkah Nara terhenti tepat di depan pintu kamar ibunya. Pintu kayu itu tertutup rapat, namun celah di bawahnya memperlihatkan garis tipis cahaya kuning redup, seperti lampu yang menyala di dalam. Jantung Nara berdegup keras. Itu, nggak mungkin, bisiknya. Setahunya, listrik rumah itu sudah diputus sejak berbulan-bulan lalu. Nara mengulurkan tangan perlahan. Ujung jarinya gemetar saat menyentuh gagang pintu yang terasa hangat, tidak sedingin udara sekitarnya. Seolah ada panas dari dalam kamar. Dengan napas tertahan, ia memutar gagang itu. Kriit, pintu terbuka sedikit. Tidak ada lampu. Kamar itu gelap. Gelap yang aneh, seolah cahaya dari luar enggan masuk. Tirai jendela bergerak pelan padahal jendela tertutup rapat. Kasur tua ibunya masih ada di sana, rapi seperti baru saja dirapikan pagi tadi. Di atas bantalnya, terlipat sebuah daster lusuh milik ibunya. Nara membeku. Daster itu seharusnya sudah ia bawa ke kota sebagai kenang-kenangan. Tiba-tiba, suara napas itu terdengar lagi. Lebih jelas. Bukan dari sudut kamar, melainkan dari arah kasur. Perlahan, kasur itu cekung sendiri, seperti ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Nara mundur 1 langkah, lalu 2. Lututnya melemas. Ibu, panggilnya dengan suara nyaris hilang. Tidak ada jawaban, namun daster di atas bantal itu bergerak pelan, seolah-olah sedang dipakai oleh tubuh yang tak terlihat. Tiba-tiba dari arah cermin tua di sudut kamar, terdengar bunyi. Tok, tok, tok. Cermin itu bergoyang sendiri. Nara refleks menoleh. Dan di dalam pantulan cermin itu, ia melihat sosok ibunya berdiri tepat di belakangnya. Rambutnya terurai panjang menutupi sebagian wajah. Wajahnya pucat keabu-abuan. Matanya hitam kosong. Bibirnya bergerak pelan, membentuk senyum yang tidak utuh. Kenapa pulang lama sekali, Nak? Nara menjerit histeris dan berputar cepat. Kosong. Tidak ada siapapun di belakangnya. Napasnya tersengal. Dadanya terasa sakit. Ia berlari keluar kamar ibu dan membanting pintunya sekuat tenaga.
Baru beberapa langkah keluar ke ruang tamu, ia teringat satu hal yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di dalam cermin tadi, ibunya tampak berdiri. Padahal, ibunya meninggal dalam posisi terbaring di kasur itu. Dan saat Nara berdiri gemetar di ruang tamu, dari dalam kamar ibunya terdengar suara pelan, sangat dekat. Kamar ini dingin. Nak, temani ibu. Nara duduk memeluk lutut di ruang tamu. Lampu senter ponselnya menjadi satu-satunya cahaya yang melawan gelap. Pintu kamar ibunya sudah ia ganjal dengan kursi tua. Meski ia tahu, jika sesuatu ingin keluar, kayu rapuh itu takkan berarti apa-apa. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 21.58. Rumah itu terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Hanya detak jam dinding tua yang berdetak tidak teratur. Tak, tok, tak, tok. Tiba-tiba jam itu berhenti berdetak. Dan tepat setelah itu, terdengar suara dari arah dapur. Krek, seperti suara langkah kaki menggeser sesuatu di lantai. Nara menahan napas. Ia menajamkan telinga. Satu langkah lagi. Krek, krek. Langkah itu pelan, berat, dan menyeret. Tangannya gemetar saat ia berdiri. Dengan senter di depan wajah, ia melangkah menuju dapur. Setiap langkahnya terasa seperti walking into a trap. Saat ia sampai di ambang pintu dapur, cahaya senter menyapu lantai. Kosong. Namun, di lantai dapur itu, terlihat jejak kaki basah. Jejak itu kecil, seperti telapak kaki perempuan. Airnya menetes, seolah baru saja keluar dari sesuatu yang lembab. Jejak itu menuju kembali ke arah kamar ibunya. Ibu, ini bukan lucu. Suara Nara pecah. Ia mengikuti jejak itu perlahan. Jantungnya hampir meledak ketika melihat genangan air kecil tepat di depan pintu kamar ibunya. Meski hujan di luar sudah berhenti sejak sore. Dan tiba-tiba, BRAKKK. Dari dalam kamar, terdengar suara benturan keras seperti tubuh jatuh ke lantai. Nara menjerit dan mundur terburu-buru. Kursi yang mengganjal pintu kamar ibunya terdorong sendiri, sedikit demi sedikit. Seolah ada sesuatu di dalam yang mendorong dari balik pintu. Tangisan samar terdengar menembus celah pintu. Tangisan perempuan, lirih, terisak, sangat mirip suara ibunya saat dulu sakit parah. Nak, sakit, dingin. Nara menangis. Ingatannya terlempar pada malam terakhir ibunya di rumah itu. Sakit, terbaring, memanggil namanya berkali-kali. Sementara Nara memilih pergi karena tak sanggup melihat. Maaf, Bu, aku takut, isaknya. Mendadak, tangisan itu berhenti. Sunyi, lalu terdengar suara yang sangat dekat di telinga Nara, padahal di sekelilingnya kosong. Sekarang, giliran kamu yang temani ibu. Lampu senter Nara mati. Dalam gelap total itu, ia merasakan ada tangan dingin memegang pergelangan kakinya dari bawah. Tangan dingin itu mencengkeram pergelangan kaki Nara dengan kuat. Dinginnya bukan seperti tangan manusia, lebih seperti logam yang baru dikeluarkan dari kulkas. Nara berteriak, menendang sekuat tenaga, meronta sambil meraba lantai yang gelap. Ampun, ampun. Bu, aku pulang, aku pulang. Tangisnya pecah, pegangan itu terlepas. Namun sebelum Nara sempat berdiri, pintu kamar ibunya terbuka dengan sendirinya. KREEKKK. Udara dingin menyembur keluar seperti hembusan napas panjang. Dari dalam kamar yang gelap itu, samar-samar terlihat kasur tua, tirai yang bergoyang pelan, dan bayangan seseorang yang berdiri tepat di samping tempat tidur. Nara berdiri dengan lutut gemetar. Ia menyalakan kembali senter dengan tangan bergetar. Dan di sanalah ibunya berdiri. Wajahnya pucat dengan garis-garis gelap di bawah mata. Rambutnya basah, meneteskan air ke lantai kayu. Tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir Nara melihatnya. Namun sorot matanya, tidak marah, tidak menyeramkan, hanya sangat sedih. Kamu benar-benar pulang. Ya, suara ibunya lirih, bergetar seperti angin. Tangis Nara pecah lagi. Ia berlutut di depan pintu. Maaf, Bu, aku egois. Aku lari waktu ibu butuh aku. Ibunya melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas tapak air di lantai. Ia berhenti tepat di depan Nara. Ibu tidak marah, katanya pelan. Tapi kamu meninggalkan ibu sendirian di rumah ini, sampai napas terakhir. Nara terisak keras. Dadanya terasa sesak. Aku takut. Bu, aku belum siap kehilangan ibu. Ibunya mengangkat tangannya perlahan.
seolah ingin mengusap kepala Nara seperti dulu. Tapi sebelum tangannya menyentuh, langit-langit kamar berderit keras. Dinding rumah bergetar, suara jam tua di ruang tamu berdentang sendiri, nyaring dan tidak beraturan. Ibu tidak seharusnya menahanmu di sini, ucapnya lirih. Yang mati, harus tahu diri. Wajah ibunya berubah, senyumnya melebar tidak wajar, matanya menghitam sepenuhnya. Ibu hampir lupa, rasanya punya teman di rumah. Tangan itu kembali meraih, kali ini lebih cepat. Namun sebelum menyentuh Nara, ia berteriak dari dalam hati sekuat-kuatnya. Aku ikhlas. Bu, aku doakan ibu tenang. Jangan bawa aku ikut. Cahaya putih menyembur tiba-tiba dari arah foto lama di ruang tamu. Foto keluarga mereka yang dulu miring di dinding. Cahaya itu menyapu tubuh ibunya. Sosok itu menjerit panjang. Bukan jeritan marah, tapi jeritan orang yang akhirnya dilepaskan. Jaga dirimu baik-baik, nak. Suara itu memudar bersama cahaya. Tubuh ibunya perlahan menghilang, menyisakan genangan air di lantai dan daster lusuh yang jatuh tanpa tubuh di dalamnya. Rumah itu mendadak sunyi. Lampu senter Nara menyala stabil tanpa berkedip. Udara dinginnya perlahan menghangat. Tidak ada lagi suara napas. Tidak ada lagi langkah kaki. Tidak ada lagi bisikan. Nara terduduk lemas di lantai. Paginya, warga desa menemukan Nara tergeletak di teras rumah dengan tubuh lemah tapi masih hidup. Rumah itu kembali tampak seperti rumah kosong biasa. Tidak ada jejak air. Tidak ada bau anyir. Tidak ada suara tangisan. Beberapa hari kemudian, Nara menjual rumah itu. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menancapkan papan kecil di depan rumah itu. Terima kasih sudah menjadi rumah untuk ibu. Sejak saat itu, tidak pernah lagi terdengar lampu menyala sendiri. Tidak ada lagi suara tangisan di malam hari. Tidak ada lagi yang melihat bayangan perempuan di jendela. Tapi kadang, saat Nara bermimpi, ia masih mendengar suara itu. Bukan lagi menyeramkan, bukan lagi memanggil dengan paksa. Hanya bisikan lembut seorang ibu. Hati-hati di jalan, nak.